di berbagai media internasional. Narasi yang sering muncul adalah kekalahan Iran dalam konflik dengan Israel. Namun jika dilihat lebih dalam, fakta di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Israel juga menerima serangan yang cukup signifikan dari Iran. Hanya saja banyak di antaranya tidak terekspos secara luas ke publik internasional. Salah satu contohnya adalah serangan rudal Iran yang menghantam kompleks kilang minyak Basan. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar dan memaksa penghentian operasi di fasilitas tersebut. Dampaknya tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi bahan bakar secara lebih luas. Selain itu, pembangkit listrik di Haifa juga terkena dampak yang kemudian memicu pemadaman listrik di beberapa wilayah. Tidak berhenti di situ, Iran juga dilaporkan menyerang fasilitas pengolahan air limbah di Herzliya pada saat konflik berada di puncaknya. Serangan terhadap infrastruktur sipil seperti ini menunjukkan bahwa dampak perang tidak hanya dirasakan di garis depan militer, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, semua ini hanyalah sebagian kecil dari dampak yang sebenarnya terjadi. Di balik berbagai rekaman visual serangan rudal yang beredar luas, terdapat sisi lain yang jarang tersorot. Kontrol informasi yang sangat ketat. Dalam situasi perang, ruang gerak media di Israel menjadi sangat terbatas. Wartawan tidak memiliki kebebasan penuh untuk melaporkan kondisi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan dampak serangan di dalam negeri. Proses peliputan, mulai dari pengambilan gambar penulisan berita hingga penayangan berjalan di bawah pengawasan yang ketat. Kebijakan ini sering disebut sebagai pendekatan toleransi nol, di mana kesalahan sekecil apapun dapat berujung pada penghentian liputan secara paksa. Tekanan terhadap media tidak berhenti pada pembatasan informasi saja. Sejumlah laporan menyebut adanya intimidasi langsung terhadap jurnalis di lapangan. Beberapa wartawan menerima peringatan berupa pesan ancaman agar menghentikan liputan mereka. Dalam situasi yang lebih ekstrem, ada juga jurnalis yang tetap menjalankan tugasnya justru menjadi korban dalam konflik. Rangkaian kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sebagian tindakan tersebut bukan sekadar konsekuensi dari perang, tetapi juga bagian dari upaya untuk mengendalikan narasi yang beredar ke publik. Dampaknya, informasi yang diterima masyarakat internasional menjadi tidak utuh. Apa yang terlihat di layar mungkin hanya sebagian kecil dari gambaran yang sebenarnya, yang jauh lebih kompleks dan mungkin lebih serius. Jika ditelusuri lebih jauh, dampak serangan Iran tidak hanya terlihat dari kerusakan fisik. Efeknya menjalar hingga menyentuh infrastruktur strategis Israel. Salah satu yang menjadi sorotan adalah fasilitas komunikasi satelit di Wadi Al-Ayala. Fasilitas ini memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran komunikasi dan koordinasi militer. Ketika lokasi ini menjadi target serangan rudal presisi, konsekuensinya tidak hanya pada kerusakan bangunan, gangguan pada sistem komunikasi dapat berdampak besar terhadap operasi militer secara keseluruhan. Dalam perang modern, komunikasi adalah kunci. Jika sistem ini terganggu, maka koordinasi di lapangan bisa ikut terganggu, bahkan berpotensi menyebabkan hilangnya kendali operasional. Di wilayah utara, kilang minyak di Haifa juga menjadi salah satu target. Serangan di kawasan ini menunjukkan bahwa infrastruktur energi termasuk dalam daftar sasaran strategis. Meskipun tidak semua fasilitas mengalami kerusakan berat, gangguan sekecil apapun pada sektor ini bisa memicu efek berantai. Distribusi bahan bakar terganggu, aktivitas industri melambat, dan dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor ekonomi. Sementara itu, di wilayah selatan, kawasan industri kimia Neot Hovav menjadi salah satu lokasi yang beberapa kali terkena serangan. Kawasan ini merupakan pusat industri kimia terbesar di Israel. Ketika rudal menghantam area tersebut, dampaknya tidak hanya sebatas kerugian ekonomi, ada potensi risiko lingkungan yang bisa berdampak jangka panjang, bahkan melampaui kerusakan fisik yang terlihat secara langsung. Di bagian tengah, kota Petah Tikva juga mengalami kerusakan, khususnya di sekitar fasilitas produksi drone. Serangan di area ini mengindikasikan adanya upaya untuk melemahkan kemampuan produksi militer Israel secara langsung. Namun, dampak paling besar justru dirasakan oleh warga sipil. Di Tel Aviv, lebih dari 1.000 rumah dilaporkan rusak
dan tidak lagi layak huni. Di balik angka tersebut, ada ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan rasa aman, dan harus menghadapi ketidakpastian di tengah situasi konflik. Dari sisi politik, tekanan di dalam negeri Israel juga semakin meningkat. Muncul penilaian bahwa konflik ini mulai mengarah pada apa yang disebut sebagai kekalahan strategis. Ini bukan berarti perang telah berakhir, tetapi menunjukkan bahwa tujuan awal belum tercapai. Kritik tajam datang dari tokoh politik seperti Yair Lapid, yang menyebut situasi ini sebagai salah satu kegagalan politik dan strategis terbesar dalam sejarah modern Israel. Menurutnya, pemerintah tidak hanya gagal mencapai target, tetapi juga kehilangan kendali dalam pengambilan keputusan penting. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sempat mengakui bahwa operasi militer di Lebanon belum mencapai tujuan utama. Ancaman dari Hizbullah masih ada, dan wilayah utara Israel belum sepenuhnya aman. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahkan di tingkat tertinggi pemerintahan, ada kesadaran bahwa hasil yang dicapai belum sesuai harapan. Dari sisi ekonomi, dampak perang juga sangat besar. Dalam waktu yang relatif singkat, biaya konflik diperkirakan mencapai sekitar 17,5 miliar dolar AS. Angka ini belum termasuk dampak jangka panjang seperti perlambatan ekonomi dan biaya rekonstruksi. Kerusakan properti terus bertambah dan dampaknya mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Harga pangan dan energi meningkat, distribusi terganggu, dan muncul kekhawatiran akan krisis yang lebih luas jika situasi terus berlanjut. Ketika perang tidak hanya menguras anggaran negara, tetapi juga memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat. Dampaknya menjadi jauh lebih dalam. Di sisi lain, tekanan publik juga semakin kuat. Di Tel Aviv, ribuan warga turun ke jalan dalam aksi protes besar-besaran. Mereka menuntut penyelidikan independen terhadap berbagai peristiwa penting yang dinilai belum dijelaskan secara transparan oleh pemerintah. Kepercayaan terhadap kepemimpinan mulai menurun. Peta politik dalam negeri pun mengalami perubahan. Dua tokoh besar, Naftali Bennett dan Yair Lapid, mulai bersatu untuk membentuk kekuatan oposisi yang lebih solid dengan tujuan menggantikan kepemimpinan saat ini. Tekanan juga dirasakan di sektor militer. Israel Defense Forces dilaporkan mengalami kekurangan personel dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal ini, masa dinas diperpanjang dan pasukan cadangan dipanggil kembali. Namun, masalah tidak hanya pada jumlah. Beban psikologis para prajurit juga meningkat. Laporan tentang gangguan mental hingga kasus bunuh diri mulai muncul. Bahkan ada kasus sensitif terkait dugaan kebocoran informasi dari dalam militer. Di tingkat internasional, tekanan terhadap Israel juga semakin meningkat. Sejumlah negara Eropa mulai bersikap lebih tegas. Kritik tidak lagi hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi mulai mengarah pada tindakan nyata. Spanyol, misalnya, secara terbuka mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan penghentian kerjasama dengan Israel. Di Inggris, sejumlah mantan diplomat juga menyerukan pemberian sanksi atas kebijakan Israel di wilayah tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap Israel tidak lagi sekuat sebelumnya. Jika dirangkum secara keseluruhan, tekanan terhadap Israel kini datang dari berbagai arah, militer, ekonomi, politik, hingga internasional. Konflik ini memperlihatkan bahwa hasil perang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan di medan tempur, tetapi juga oleh kemampuan sebuah negara dalam menghadapi tekanan secara menyeluruh.